baik dan idealis masuk dalam sistem yang rusak, bisa berbuat dia? Sulit sih. Sulit. Dia akan terbawa. Mas. Atau dia frustrasi. Either dia ikut brengsek, Atau dia keluar ya. atau dia keluar. Iya. Gitu. Ini Pak, negara kita kan sudah 80 tahun dibentuk dan bangsa kita juga sudah 80 tahun merdeka. Ya mungkin sudah lebih beberapa hari. Kalau dari yang Pak Adit alami dan rasakan langsung, mungkin karena Pak Adit ini sudah merasakan berbagai periodisasi pemerintahan, Presiden Soekarno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Prabowo. Menurut pandangan objektif yang Pak Adit rasakan, kondisinya ini cenderung konstruktif, destruktif, atau kita berputar pada ruang masalah yang sama, atau seperti apa? Itu barangkali ada kaitannya dengan satu proses ya. Itu kan sebenarnya ada input. Terus ini ada proses nih, mesin proses nih. Ini output nih. Ya. Kalau inputnya bagus, diproses bagus, outputnya pasti bagus dong. Betul. Barangkali nggak 100% lah. Kalau outputnya 80%, oke, 20% yang di reject, ini masih oke lah. Tapi kalau inputnya ini input bagus lah 100% tadinya kan. Bahan bagus dan sebagainya. Tapi buatan manusia tetap aja ada reject ya dalam proses. Tapi kalau inputnya ini sendiri udah cuma 50% kualitasnya, masuk dengan proses, ini pasti jangan-jangan ini 20%, ini 80%. Karena inputnya jelek. Itu satu. Yang kedua, bisa juga prosesnya yang rusak nih mesin. Pasti hancur dong. Betul. Nah sekarang kita tinggal analisis nih. Capek nggak tuh tadi kalian sosial bagi seluruh bangsa Indonesia? Makin jauh apa makin dekat? Silakan jawab aja gitu ya. Gimana kondisi sekarang? Ya, mungkin netizen bisa menjawab sendiri ya. Ya kan netizen bisa jawab. Terutama kaum muda lah bisa ngecek lah. Apa makin baik, apa makin enggak gitu. Apakah kesenjangan apa gini ya istilahnya? Betul. Rasio gini itu makin gede apa makin kecil? Kan itu aja salah satunya. Apakah rakyat di bawah ini makin susah hidupnya atau enggak? Walaupun dunia ini melihat indeks kebahagiaan orang Indonesia itu masih yang paling tinggi. Karena orang Indonesia itu barangkali IQ-nya tinggi-tinggi. Masalah itu buat dia jadi bahan ketawaan. Gitu. Tapi itu tidak melepaskan bahwa keadaan kita tidak makin baik gitu. Ya. Dari segi ekonomi kita juga barangkali hanya dikuasai segelintir orang, pajak juga ya kalian tahu sendirilah bagaimana penerapannya gitu ya. Iya. Ini karena ada yang salah, entah di inputnya yang salah, entah di proses yang salah, entah di yang bagaimana outputnya jadi tidak sesuai harapan gitu. Input ini kalau ini bisa sistem nih. Sistem berbangsa dan bernegara. Ini bisa orang-orangnya nih.
atau pemeran. Atau memang salah input. Salah input maksudnya begini, kalau kita kan biasa kalau mau bikin sesuatu cari data dulu, Iya. ya kan? Kalau datanya salah, diproses kayak apapun hasilnya salah, Iya. gitu kan? Betul. Begitu juga kalau kita menempatkan dalam suatu sistem, orang-orangnya kita taruh salah, Betul. nggak bisa ngerjain sistem ini, ya pasti hasilnya nggak bagus. Mesinnya boleh canggih nih, bikin apalah, bikin Supigol deh. Kita punya mesin canggih, inputnya juga bagus, bahan bakunya bagus, orang-orangnya nggak kompeten, rusak nih, Betul. rejectnya banyak, gitu. Ini kan kita mesti bedah satu-satu, lihat satu-satu. Berarti kalau misalkan melihat kondisi sekarang ya Pak ya, mungkin kita bisa flashback ke tahun 98 dulu kan. Banyak para aktivis-aktivis yang pada akhirnya sekarang lagi dalam tanda kutip mencicipi kekuasaan gitu ya. Mereka sudah dianggap berhasil gitu ya, reformasi gitu kan. Tapi ternyata kebijakan-kebijakan yang ditelurkan pun nggak berbeda jauh gitu dengan apa yang dulu pernah dilakukan gitu kan. Dan justru sekarang makin bobrok lagi gitu. Ibaratkan ada, let's say ada orang-orang yang masuk ke sana gitu ya, orang-orang yang masuk ke dalam sistem gitu pada akhirnya memutuskan masuk ke dalam sistem demi membenahi sistem dari dalam gitu ya. Toh pada akhirnya juga kembali lagi. Nah, kalau menurut Pak Adit sendiri sebenarnya rusaknya sih di mana Pak gitu? Ya kalau orangnya baik, ini orang baik nih, orang baik, punya idealisme, idealis lah orangnya, baik dan idealis, masuk dalam sistem yang rusak, bisa berbuat dia. Sulit sih, Dia akan terbawa, Mas. atau dia frustasi. Either dia ikut brengsek, Atau dia keluar ya. atau dia keluar. Iya. Gitu. Itu udah banyak, kalau contoh itu banyak, cerita-cerita kecil itu banyak. Tapi yang saya duga emang pernah di sininya orang yang punya idealisme itu mentok. Dia punya idealisme nih, bahwa misalnya buat kesejahteraan, kemaslahatan rakyat banyak. Prosesnya buat nyampe di sini kan udah banyak cerita tuh. Musim masuk dulu di proleg apa ya? Prolegnas dulu, baru naik lagi ke ini, baru ke komisi, baru akhirnya sampai ke ketua partai setuju apa enggak. Dan itu salah satu kepentingan kan. Seperti ini Pak ya, undang-undang perampasan aset itu udah 3 presiden sekarang masih belum selesai. Itu juga udah 3 periode satu. Terus kedua, rakyat nggak tahu isinya apa sebetulnya. Sebetulnya nggak tahu ya. Oh iya. Ada tuh, saya kemudian baru lihat tadi tuh di YouTube tuh. Ternyata tuh isinya juga mengerikan juga. Atas dasar perkiraan aja, Suspek ya Pak ya, suspek aja tanpa pengadilan harta bisa disita. Dan itu nggak harus dikembalikan kalau ternyata dia nggak salah. Negara bisa nyita begitu aja, rampas aset kita. Ada dibahas. Tebalnya kalau nggak salah 340 halaman tuh. Undang-undang perampasan aset itu. Ya itu mesti dilihat dulu. Tapi yang ngebahas tadi orang-orangnya nih. Iya. Kalau orang punya kepentingan, ya susah kan. Iya. Apakah yang kepentingannya orang-orangnya, apakah kepentingan yang mengusulkan deh dari pemerintah barangkali ya. Dia bisa dengan itu dia bisa represif. Oke. Jadi emang ini sangat kompleks gitu. Proses ini sendiri kita juga masih tanda tanya sebetulnya kan. Iya. Nah tugasnya para cendekiawan, kita banyak orang pinter nih. Kenapa nggak coba-coba membenahi atau mencari sistem
bukan aja yang memang berangkat dari etikanya bangsa Indonesia sendiri gitu. Kan kita punya asas Pancasila itu dari mana sih dulunya gitu. Hubungannya sama etikanya bangsa Indonesia itu apa sih gitu. Itu pernah dilakukan nggak? Ya kan? Iya. Jadi Pancasila bukan sekedar hafalannya. Kalau kembali ke tadi, gimana sih strateginya Pancasila itu harus menjadi bisa jadi suatu sistem nggak? Yang asasnya Pancasila. Jadi gini, ini Pancasila, ya kan? Sebagai asas nih, sebagai sumber hukum dari segala hukum, ya kan? Iya. Punya tujuannya adalah tadi, atau di Pancasila ada istilah akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Iya. Buat mencapai ini, maka harus dibuat undang-undang dasar. Dengan segala turunannya, ada undang-undang, ini turunannya ada undang-undang, ada turunnya lagi apa? Peraturan pemerintah. Perpu ya. Iya. Perpu, ada perda, dan lain-lain lah. Itu. Kalau kita lihat, ini adalah sains. Sedangkan ini adalah teknologi. Ini adalah vektornya nih. Tujuannya. Jadi intinya undang-undang dasar itu adalah teknologi. Ambil contohnya gampang gini nih. Di sains ini, kita punya tepung, punya telur, punya gula, ada air, ada apa lagi ya? Ya itu barangkali. Terus kita nih mau bikin apa? Ini tadi punya tepung, punya gula, punya telur, ada air, ada apa lagi lah gitu. Terus kita mau bikin apa? Bikin serabi. Baru dibuat ini cara membuat serabi. Teknologi. Metodologinya ya. Iya. Ya kalau metodologi kecil ini, kalau kita ngomong gedenya itu teknologinya lah. Gitu. Ini sainsnya, kita punya data-data ini nih, sains nih. Kita mau bikin serabi, maka ada teknologi. Kalau kita di sini mau bikin kue bolu, caranya beda lagi. Kalau kebalik aja tuh bolu jadi serabi. Oh iya, kebalik sedikit aja. Iya kan? Iya. Prosesnya berbeda, teknologinya berbeda. Nah, gunanya gampang-gampangnya undang-undang dasar ini itu tujuannya ke sini. Vektornya. Asasnya Pancasila. Nah, ini yang mesti dikupas nih. Karena ini Pancasila ini asas ini berangkat dari etika. Kalau diurut tuh nih, etika naik menjadi estetika. Kalau di buku itu ya, Iya. akhirnya menjadi asas. Etika itu apa sih? Adat atau kebiasaan yang normatif. Itu disebut dengan etika. Estetika itu apa? Kumpulan dari norma-norma yang
Jadi suka lupa nih. Iya. Kaidah. Yang menjadi kaidah. Ini kemudian dia asas nih. Bukan asas saya. Moralita di sini. Ini kaidah menjadi asas. Ini adalah moralita. Gitu. Nah ini proses ini sendiri harus dipelajarin nih. Ada kebiasaan kita bagaimana sih gitu. Nah ini kan melibatkan ahli antropologi, ahli budaya, ahli geografi, ahli macam-macam, termasuk ahli geologi, lihat proses perjalanannya. Dan masing-masing bangsa pasti berbeda-beda. Dan itu bisa dilihat dari artefaknya masing-masing kan. Orang-orang Mesir punya artefak, orang punya artefak. Itu berangkat dari ini. Nah kita pernah nggak mengkaji ini gitu. Itu kan tugasnya mestinya para cendekiawan. Kalau saya cuma Neymar kita mencoba bikin cari alternatif yang ada itu ntar dari sini gitu. Oke. Sampai situ dulu barangkali. Ini satu pertanyaan lagi ya. Kalau menurut Pak di buku estetis itu Pak ya, kan kita balik lagi ke masalah etika itu ya. Etika itu kan ya sebuah kebiasaan yang normatif gitu, tradisi yang normatif gitu. Nah, dengan meninjau geografi yang ada di Indonesia gitu ya Pak ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, itu kan memang geografis yang cukup berbeda dengan negara-negara yang lain gitu Pak ya, sehingga memunculkan sebuah tradisi atau etika yang berbeda juga gitu ya. Nah kalau dari pandangan Bapak di buku ini gitu ya, etika bangsa Indonesia itu kayak gimana sih Pak? Nah itu sebenarnya begini, kebiasaan yang normatif dari bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa kita di Indonesia. Itu adatnya, kebiasaannya. Kita melihat dari struktur aja. Struktur masyarakat atau kaum, suku atau bangsa lah. Kita mengamati, saya memparuri ada orang-orang lain yang terlibat yang kita teman diskusi, itu ada 5 elemen. Selalu ada 5 elemen. Satu, ada pemimpin agamanya. Pemimpin agama atau percaya dulu mungkin namanya dukun, mungkin namanya orang pinter dan sebagainya. Terus ada cendekianya. Ada nih, selalu ada cendekianya. Ya mungkin kadang-kadang ini jadi satu. Ya pemimpin agama, ya orang pinternya gitu ya. Tapi ada juga, ada tentaranya. Pasti ada. Yang sekecil apapun ada tuh tentaranya dan jaga wilayah dan sebagainya. Terus ada pemimpin adat. Terus ada pekerja. Ada kerja petani, ada kerjanya mengukir dan sebagainya, nelayan, tergantung ruangnya di mana. 5 elemen ini selalu ada. Nah, kita menganalisis 5 elemen inilah kemudian menjadi asasnya bangsa Indonesia. Yang 5 tadi Pancasila. Singkatnya begitulah. Gitu. Dalam maksud lain, bangsa-bangsa atau suku-suku yang ada di Indonesia itu satu pasti memiliki sebuah kepercayaan kepada Sang Pencipta. Ada pemimpin agamanya. Yang kedua itu pasti memiliki ilmu pengetahuan yang ada khas dari daerah situ sendiri.
yang di pantai berbeda sama yang di gunung ilmunya gitu. Tapi ada nih cendekianya. Terus yang ketiga itu mereka memiliki semangat persatuan dan ada yang menjaga. Ada yang menjaga, ada tentara atau keamanan atau apa pokoknya selalu ada. Selalu ada. Terus ada pemimpin adatnya. Selalu ada. Baru ada pekerjaannya di situ. Oke. Dan itu wilayah-wilayah yang Pak Adi dan Pak Nuli amati itu selalu begitu nih. Selalu begitu. Selalu begitu. Hampir selalu. Walaupun kadang-kadang tidak bisa pecah 5 persis seperti ini, kadang-kadang ini 3 ini jadi 1, ini jadi 1 gitu ya. Tapi nilai itu ada. Nilai itu ada, elemen itu ada gitu. Walaupun kadang-kadang dirangkap jabatan lah kalau sekarang kali ya. Iya. Gitu. Tapi ada nih, ada. Apalagi kalau kita lihat barangkali yang masih menonjol kerajaan itu Bali lah. Bali. Ya, ini ada nih. Ada pemimpin agamanya, pedandainya, ada cendekiawanya. Kan dibagi-bagi itu. Terus ada yang pecalang satria, ya jadi pecalang sebagian pemimpin adatnya. Kepala adatnya ada kan raja dan sebagainya. Itu baru ada pekerjaan-pekerjaannya. Dan ini bersinergi dan selalu melakukan mengambil keputusan selalu dengan cara musyawarah. Musyawarah ya. Iya. Oke, jadi kalau sekarang kan paling rame nih One Food ya Pak ya. Gitu. Berarti itu nggak sesuai dong Pak dengan kebiasaan normal. Iya. Iya. Dan yang bisa bermusyawarah kan ini pasti orang yang punya ilmu masing-masing kan. Iya. Nggak mungkin dia tidak punya ilmu terus bisa jadi pemimpin agama gitu ya. Tanpa ilmu gitu ya, kan nggak mungkin. Buat menuju sini pasti dia mengasah ilmunya sendiri-sendiri masing-masing bidangnya ini. Semua ada urut-urutannya. Nggak begitu aja jadi gitu. Kayak kita aja lah sekolah kan nggak SMA duluan baru TK kan nggak kan dari bawah dulu TK dulu SD dulu. Kalau sekarang kalau saya nggak pernah SD dulu SM. Rakyat ya. Jadi ketahuan. Ketahuan tuh aja. Tapi ada Pak yang sekarang duduk di MPR, di S2 dulu Pak udah S1 itu. Ya itu dia kan, jadi balik-balik kan kita nggak tahu gitu. Iya kan. Oke. Pengetahuan itu kan tidak identik dengan gelar sebetulnya. Iya. Nggak identik dengan gelar sebetulnya. Jadi kalau kita nyari gelar ya beda lah hasilnya kalau dengan kita nyari ilmu pengetahuan kan gitu kan. Iya kan? Iya. Orang bisa aja gelar insinyur, misalnya gelar insinyur apa? Arsitek, tapi dia nggak pernah sekolah arsitektur kan? Iya gitu. Kan jadi lucu kan gitu kan? Karena dia beli lah gelarnya barangkali ya. Kalau orang ngalamin kemarin beli di pasar pramuka kali.